Halo teman-teman, saat ini mari kita mengenal alat-alat laboratorium. Video pembelajaran ini dibuat oleh Di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang menunjang kita di dalam penelitian ataupun percobaan. Saat ini, mari kita belajar bersama alat-alat tersebut. Alat-alat pemanas. Pembakar spiritus. Pembakar spiritus merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai pembakaran untuk menghasilkan api. Sesuai dengan namanya, bahan bakar dari alat ini adalah dengan menggunakan spiritus. Dalam pembakaran spiritus ini memiliki sumbu yang akan terhubung dengan spiritus sebagai bahan bakar di dalamnya, dan pada bagian atas menjadi bagian yang akan terbakar. Di dalam laboratorium kimia, pembakar spiritus ini digunakan untuk beberapa proses kimia yang membutuhkan pemanasan di dalamnya. Khususnya dalam kimia analitik, pembakar spiritus ini biasa digunakan dalam uji kualitatif untuk memanaskan tabung reaksi. Pemanasan tabung reaksi tentu membutuhkan api yang secara langsung mengenai tabung reaksi. Bunsen atau pembakar spiritus dapat melakukan fungsi tersebut dengan bantuan penjepit kayu untuk menjepit tabung reaksi. Proses lain yang dapat dilakukan dengan laboratorium kimia adalah menguapkan bahan kimia dengan menggunakan cawan penguapan. Proses penguapan dapat dilakukan lebih cepat dengan bantuan pemanasan. Kaki tiga dan kasa kawat akan ditempatkan di atas api dari pembakar spiritus untuk meletakkan cawan penguapan berisi bahan. Selain penguapan, dengan cawan penguapan kita juga dapat melakukan pemanasan dengan menggunakan gelas beaker. Namun, pada kebanyakan laboratorium saat ini, pengguna pembakar spiritus untuk fungsi tersebut sudah digantikan dengan penggunaan pemanas LED elektrik atau hot plate yang tentunya lebih efisien dan praktis untuk digunakan sebagai penguapan ataupun pemanasan dengan gelas beaker. Namun untuk fungsi yang pertama, yakni untuk memanaskan tabung reaksi, hot plate tidak dapat menggantikan pembakar spiritus untuk fungsi tersebut. Kaki tiga adalah salah satu dari instrumen peralatan laboratorium yang gelas yang digunakan sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Cara kerja alat ini adalah dengan meletakkan alat pembakar di bawah kaki tiga seperti pembakar bunsen dan meletakkan peralatan gelas di atasnya. Tetapi di antara kedua alat tersebut harus dipasang kawat kasa di atas kaki tiga. Kawat kasa. Kawat kasa kimia adalah alat pendamping dalam pengujian di laboratorium. Sesuai namanya, kawat kasa terbuat dari selembaran kawat tipis yang terdiri dari beberapa susunan, yaitu rangkaian kawat dengan keramik di bagian tengahnya. Keramik ini berguna sebagai penyuplai panas agar lebih merata ke semua sisi ketika melakukan pemanasan. Di dalam laboratorium, kawat kasa memiliki peran dalam proses pemanasan sampai pengujian. Fungsi kawat kasa dalam laboratorium adalah sebagai tempat meletakkan wadah sampel seperti gelas beaker ataupun Erlenmeyer. Ada dua hal yang dapat dilakukan ketika menggunakan kawat kasa, yaitu pada proses pemanasan dan penguapan. Pada proses pemanasan secara konvensional dilakukan dengan meletakkan kawat kasa di atas kaki tiga. Kemudian pemanasan bisa dilakukan dengan bantuan bunsen ataupun pembakar spiritus. Pada proses penguapan secara konvensional, kawat kasa digunakan dalam proses pemurnian garam dan rekristalisasi. Cara menggunakan kawat kasa dalam penguapan ini juga hampir sama dengan proses pemanasan. Penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi adalah alat laboratorium terbuat dari kayu. Disebut penjepit karena bentuk dan fungsinya seperti penjepit baju pada umumnya. Penjepit tabung reaksi adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan tabung reaksi dari satu tempat ke tempat lain. Tak hanya itu, penjepit tabung reaksi ini juga bisa menjadi alat yang multifungsi untuk menunjang penelitian di laboratorium, seperti mengambil kertas saring ataupun benda lainnya jika dalam kondisi yang masih panas. Cawan porselin.
Cawan porselin adalah sebuah instrumen peralatan laboratorium yang digunakan sebagai wadah atau tempat penguapan bahan yang dari bahan yang tidak mudah menguap seperti garam dapur, gula, dan sejenisnya. Biasanya digunakan sebagai tempat pengabukan kertas saring dan memincarkan endapan sehingga terbentuk senyawa yang stabil. Cawan porselin yang baik dapat dipanaskan hingga suhu 1200 derajat Celcius. Cawan porselin yang masih panas tidak boleh didinginkan mendadak atau menggunakan air dingin karena bisa pecah. Fungsi dari cawan porselin ialah mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi, tempat mengarangkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk mengaduk bahan, menguapkan bahan dengan cara dipanaskan baik pemanasan langsung maupun tidak langsung. Pinggan porselin punya kemiripan yang sangat mirip dengan cawan porselin karena sifat keduanya adalah bentuk penguapan. Pinggan porselin terbuat dari keramik atau porselen yang biasanya digunakan dalam proses pemisahan campuran atau kristalisasi. Fungsi pinggan porselin adalah alat ini digunakan untuk menguapkan larutan sehingga menjadi lebih pekat atau menjadi kering atau menjadi kristal. Alat-alat gelas. Tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang umum ada di laboratorium berbentuk tabung sebesar kira-kiranya jari tangan manusia dewasa, terbuat dari kaca atau plastik, terbuka di bagian atasnya, biasanya alasnya berbentuk huruf U. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Gelas wadah. Gelas wadah terbuat dari kaca dengan berbagai ukuran. Fungsi gelas wadah yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung, tempat melarutkan bahan, dan tempat memanaskan bahan. Gelas piala. Gelas piala atau gelas beker terbuat dari kaca dengan bahan borosilikat dan memiliki berbagai ukuran mulai dari 50 ml hingga 2 liter. Fungsi gelas piala atau gelas beker yaitu sebagai tempat reaksinya bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung, tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Erlenmeyer juga dikenal sebagai labu berbentuk kerucut, terbuat dari kaca bahan borosilikat dengan ukuran mulai dari 250 ml sampai 500 ml. Salah satu alat gelas laboratorium yang fungsinya untuk menjadi wadah bahan kimia cair. Erlenmeyer dengan tutup asa digunakan untuk mencampur reaksi dengan pengocokan yang kuat. Sedangkan Erlenmeyer tanpa tutup asa biasanya digunakan untuk mencampur zat dengan kecepatan lemah dan sedang. Gelas ini juga digunakan untuk titrasi untuk menampung larutan yang digunakan. Alat-alat pengukur volume. Labu takar. Labu takar merupakan peralatan yang banyak digunakan dalam laboratorium kimia analisis. Labu takar mempunyai bentuk alas bulat dan leher panjang dengan mulut sempit. Pada lehernya terdapat tanda batas yang menunjukkan volume sebagaimana tertera pada badan labu takar. Labu takar dilengkapi dengan penutup yang terbuat dari bahan-bahan kimia seperti polietilen atau dapat juga dari gelas. Labu takar digunakan untuk keperluan pengenceran larutan sampai dengan volume tertentu, sebagaimana tertera dalam badan labu takar. Pembacaan volume larutan dilakukan pada tanda yang melingkar pada leher labu takar dengan membaca meniskus. Ketelitian pembacaan volume pada suhu tertentu biasanya tertera pada badan labu. Kapasitas yang tersedia untuk alat ini adalah dari kapasitas 5 ml dengan toleransi kurang lebih 0,05 ml. Kapasitas maksimum yang bisa diisi pada labu takar adalah 2000 ml dengan toleransi kurang lebih 1,20 ml.
Fungsi labu ukur adalah untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan dengan keakurasian yang tinggi. Biasanya digunakan untuk mendapatkan larutan zat tertentu yang nantinya hanya digunakan dalam ukuran yang terbatas, hanya sebagai sampel dengan menggunakan pipet. Buret. Buret adalah alat laboratorium yang biasa digunakan dalam analisis kimia kuantitatif. Fungsi buret untuk mengukur volume suatu cairan atau gas, namun semua ini tentunya berdasarkan jenis buret yang digunakan. Fungsi buret sangat membantu dalam mendapatkan volume gas dan ukuran yang tepat. Apalagi jika terjadi penyerapan gas yang membuatnya mengalami perubahan volume. Buret-buret yang ada, yang pertama adalah buret klasik, buret asam, buret volumetrik, buret digital, buret basah, buret universal, dan buret amber glass. Pipet atau alat penetes cairan kimia adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memindahkan volume cairan terukur. Pipet biasa digunakan dalam pengujian-pengujian biologi molekular, kimia analitik, juga kedokteran. Pipet dibuat dalam berbagai macam jenis tujuan yang berbeda-beda dengan tingkat ketelitian dan ketepatan yang berbeda-beda, mulai dari pipet beling, tunggal sampai ke pipet yang dapat ditalah secara kompleks, atau juga pipet elektronik. Banyak jenis pipet bekerja dengan membuat ruang hampa sebagian di atas ruang tampung cairan dan secara selektif melepaskan ruang hampa ini untuk menghentikan dan melepaskan cairan. Pipet yang melepaskan 1 sampai 1000 cairan diistilahkan sebagai mikropipet, sedangkan makropipet melepaskan volume cairan yang lebih banyak. Badan pipet memiliki sebuah penyelam yang menyediakan alat isap untuk menarik cairan ke ujung ketika piston ditekan dan dilepaskan. Perpindahan maksimum penyelam ini diatur oleh alat tekan di atas badan pipet, memungkinkan volume kiriman dapat diubah-ubah. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Gelas ukur sering digunakan untuk mengukur volume cairan. Gelas ukur secara umum lebih akurat dan lebih presisi dibandingkan laboratorium dan gelas kimia, tetapi gelas ukur semestinya tidak dapat digunakan dalam analisis volumetrik. Alat-alat gelas volumetrik seperti labu ukur atau pipet ukur dapat digunakan karena lebih akurat dan lebih presisi. Gelas kimia terkadang digunakan untuk mengukur volume padatan secara tidak langsung dengan mengukur kenaikan volume cairan dalam gelas ukur pada saat padatan tersebut dimasukkan. Alat-alat laboratorium lainnya. Batang pengaduk. Batang pengaduk merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampurkan bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Seperti kebanyakan peralatan laboratorium lainnya, batang pengaduk terbuat dari kaca borosilikat. Hal ini dikarenakan borosilikat tersebut tidak akan bereaksi dengan zat kimia lainnya. Alat ini umumnya memiliki panjang 10 hingga 40 cm dengan diameternya 0,5 cm. Batang pengaduk berbentuk silindris memanjang dan pada bagian bawah dibuat seperti bentuk melingkar. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya goresan ketika digunakan dan bergesekan dengan alat gelas lainnya. Fungsi dari batang pengaduk dalam alat laboratorium kimia antara lain digunakan untuk mencampurkan larutan, dapat pula untuk membantu dekantasi larutan dari satu wadah ke wadah lainnya, sementara padatan tetap tertinggal di wadah asalnya. Batang pengaduk dapat menginduksi kristalisasi dalam prosedur rekristalisasi. Batang pengaduk juga dapat membantu memecahkan emulsi dalam suatu ekstraksi. Gelas arloji. Gelas arloji atau kaca arloji adalah alat laboratorium yang memiliki bentuk seperti piring kecil. Gelas arloji terbuat dari bahan kaca dan masuk ke dalam klasifikasi alat gelas laboratorium. Sebagai peralatan laboratorium, gelas arloji tersedia dalam beberapa ukuran, dari yang kecil hingga yang besar.
Alat ini merupakan peralatan dasar yang harus ada di setiap laboratorium. Secara umum, kegunaan gelas arloji adalah sebagai tempat menimbang bahan kimia di laboratorium. Namun selain menimbang, alat ini juga memiliki fungsi lainnya, di antaranya sebagai penutup gelas beker, tempat mengeringkan bahan, serta dapat digunakan sebagai wadah penguapan zat cair dalam jumlah kecil. Corong. Corong adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memudahkan dan memasukkan cairan ke dalam wadah atau peralatan gelas di laboratorium. Alat yang satu ini memiliki bentuk seperti kerucut dan memiliki bentuk batang corong seperti pipa silinder yang panjang. Fungsi dari corong digunakan untuk memindahkan satu larutan ke tempat lain dan juga untuk proses penyaringan. Selanjutnya, neraca. Neraca merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun cair. pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat asam basa suatu larutan. pH adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keasaman atau kadar alkali dari suatu larutan. pH diukur pada skala 0 sampai 14. Istilah pH berasal dari P, yaitu dari lambang matematika untuk negatif logaritma, dan H dari lambang kimia untuk hidrogen. pH meter berfungsi untuk menentukan keasaman atau kebasaan dari air bersih, air minum, air sungai, air limbah, dan air hidroponik. Alat ini juga digunakan untuk mengukur pH tanah dalam tingkat kedalaman tertentu hingga kadar sinar matahari, kadar nitrogen, fosfor, hingga kalium. Botol semprot. Botol semprot merupakan salah satu alat penunjang di laboratorium. Botol ini memiliki kegunaan yang sangat banyak dalam membantu proses pengujian dan analisa di laboratorium. Fungsi dari botol semprot adalah sebagai wadah aqueous, yaitu air penjulingan yang bebas dari zat pengotor. Eksikator. Eksikator digunakan untuk menyimpan zat supaya tetap kering atau untuk mengeringkan zat. Eksikator yang digunakan untuk mengeringkan zat perlu diisi bahan pengering. Jika memasukkan sesuatu ke dalam eksikator, tutup diangkat dan diletakkan di atas meja dengan posisi terbalik supaya bagian bervaselin tidak mengotori tempat di bawahnya. Eksikator tidak boleh terbuka terlalu lama untuk menghindari masuknya uap air ke dalamnya. Demikianlah pembelajaran kita tentang alat-alat laboratorium. Semoga bermanfaat. Terima kasih.